Kalau mereka ini harus menikah, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Saya lihat dari orang tua Lesti. Orang tua Lesti ini punya stereotip tertentu tentang sebuah calon menantu, tentang siapa yang harus mendampingi Lesti. Dan nah, yang berikutnya lagi nih saya pengen baca. Kalau kalian sudah tahu dari sisi Lesti, nah sekarang kita akan lihat dari sisi Rizky Bilar. Kira-kira apa yang harus dilakukan Rizky Bilar kalau seandainya mau mereka ini menikah? Nah, siap? Yang pertama, hentikan hubunganmu dengan orang ketiga. Putusin aja. Udah, mungkin memang si mbak yang itu lebih cocok sama kriteria kamu, lebih cocok dengan pokoknya Rizky Bilar banget dan sebagainya. Tapi saat ini Lesti itu tadilah puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta ya. Orang di Indonesia ini nggak mungkin salah gitu loh. Maksudnya please lah, udah. Sebenarnya jalan keluar dari semua ini adalah permasalahan itu. Permasalahannya adalah kamu menganggap Lesti ini bukan tipe kamu, dan kamu menganggap bahwa ya Lesti ini temen dan kayaknya lagi in dan cocok untuk kalian berdua bersama. Tapi kalau saya lihat, sebenarnya kalau kamu mau lakukan ini akan, it's gonna be very very big. Ini besar sekali loh. Dan ini sesuatu yang bahkan saya yakin orang TV dan manajemen dan semuanya pun itu nggak ngerti kenapa ini terjadi. Manajermu pun juga nggak tahu pasti kenapa ini terjadi. Dan kalian semua hanya mengikuti arus. Dan kalau memang harusnya ke sana, kenapa nggak kalian ikuti aja? Jadi kalau saya lihat, kamu lihat bahwa wanita ini hanya bisa meloloskan diri dengan menggesekkan tali yang melilit badannya ke pedang-pedang yang ada di sekitar mereka. Dan kalau ini digesekkan, tali ini terbuka. Rizky, set yourself free. Udah, nggak usah. Belum tentu jelas, kamu belum tentu happy sama cewek itu. Kalau sama Lesti, nih lihat, seluruh Indonesia mendoakan. Lesti anaknya baik, dia berasal dari keluarga yang baik, berbakat, bekerja keras, sederhana. Nah, sederhana nih. Yang saya pikir, udah, go for it. Kalau kamu memang mau nikahi dia, dan ini akan jadi sesuatu yang luar biasa. Mau sampai kapan ini pakar ekspresi menilai kalian berdua yang saling malu-malu? Peramal lain selalu menebak-nebak, oh ini yang dirasakan oleh Rizky Bilar saat Rizky Bilar sedang nyetir mobil. Oh ini yang dirasakan Lesti saat ngulek sambel. Oh please, ini mau sampai kapan? Udah, kalian nikah aja lah. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalian berasal dari keluarga yang baik dan ini akan jadi besar. Kebayang kalau kalian nikah, seluruh stasiun TV akan menayangkan. Oh enggak, sama S dan I nggak boleh ditayangin selain di mereka berdua. Oke, tapi yang saya lihat di sini sebenarnya, ayo dilangsungin aja lah. Ini udah di depan mata, ngapain harus mencoba menebak-nebak? Saya aja nggak bisa ngeramal masa depan. Yang bisa saya lihat ini adalah tanda-tanda gitu. Jadi kalau saya bilang sih, lihat peluang yang jelas aja, nggak usah nunggu-nunggu dan just go for it. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah siapa sih Rizky Bilar? Sebelum sama Lesti, demi Allah saya nggak pernah dengar nama Rizky Bilar. Jadi ya mungkin kalau fansnya tahu lah ya, mungkin masih nonton sinetron dan sebagainya. Bukan berarti Rizky Bilar ini nggak berbakat, enggak, karena saya memang nggak pernah nonton sinetron. Tapi sekarang tiba-tiba semua orang se-Indonesia mungkin akan lebih tahu Rizky Bilar dibandingkan ketua DPR MPR. Ayo siapa? Nah ya kan, RT RW kamu tahu siapa? Nggak tahu ya kan. Nah jadi maksud saya di sini adalah, ini kamu ini udah terkenal banget gara-gara hubungan ini. Nah, kenapa nggak dijadikan ini batu pijakan yang luar biasa dan kamu akan jadi lebih terkenal lagi? Loh, emang orang lahir cuma ngejar keterkenalan? Bukan. Kalau kamu terkenal, kamu akan bisa jadi influence atau jadi satu orang yang bisa mengajak orang berbuat kebaikan. Dan itu akan jadi sesuatu kekuatan yang luar biasa. Kebayang kalau Rizky Bilar misalkan, ayo teman-teman, kalian semua harus bekerja dari usia muda dan jangan tergantung sama orang yang memberikan pekerjaan. And then semua orang akan berusaha jadi pengusaha. Saya lihat beberapa bulan yang lalu subscribernya cuma 200.000, 300.000. Sekarang 10 kali lipatnya, hampir 2 juta ngelebihin saya. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saya pikir, come on Rizky, ayo dong. Ini peluangnya juga udah jelas. Udah, kalau apapun yang kamu pilih sekarang ini bisa memberikan apa yang kamu dapatkan, nggak akan mungkin sebagus ini. Udah, kalau kamu memang mau menikah, coba lakukan ini tadi. Kamu harus benar-benar tahu bahwa ini adalah momen di mana namamu akan melonjak dan benar-benar kamu jadi pesinetron kelas A
Bahkan saat ini boleh dibilang kamu lebih terkenal daripada Verrell Bramasta. Sorry bro, bukan, tapi memang saat ini terkenalan doi daripada lu Verrell. Nah ini yang saya lihat, jadi maksud saya, ayo coba difikirkan lagi, mendingan nikah kan? Nah, dan yang paling terakhir, ini yang paling utama. Saat kamu memiliki ini semua, kamu akan bisa membantu orang lebih banyak lagi. Kamu akan bisa punya perusahaan yang besar sekali. Kamu akan bisa punya satu mimpi yang selama ini kamu inginkan. Mungkin kamu bisa punya lapangan futsal sendiri dan futsal setiap hari. Mungkin banyak hal sekali yang bisa dilakukan, yang menurut saya kamu akan bisa membantu keluarga kamu, keluarga orang-orang lain. Banyak sekali orang-orang di luar sana yang selama ini hanya bisa dibayangkan. Kebayang nggak? Yang seperti tadi saya bilang, kamu akan jadi the next Raffi Ahmad and Nagita Slavina, the next Baim dan Paula, the next Ruben Onsu dan Sarwenda. Saya aja mimpi tapi nggak sampai kesampaian. Nah Rizky, udah just go for it. Lesti orangnya baik, cantik, berbakat, dan kamu memang pantas sama dia. Oke. Nah, jadi sebenarnya itu tadi yang saya ingin katakan dari 9 kartu, lumayan lama. Yang pertama adalah saya cerita tentang bagaimana pandangan dan apa yang harus dilakukan orang tua Lesti, dan kemudian Rizky Bilar. Dan ingat, itu untuk kalian semua. Jangan dengerin manajer kalian. Kalau manajer kalian cerita tentang baju kalian harus seperti apa dan sebagainya, silakan. Tapi hati milik kalian, dan sebaiknya kalian juga harus benar-benar, intinya pejamkan mata, dengarkan suara hati. Kalau kalian memang pantas ngerasain ini, oke, belum tentu peluang ini akan ada lagi, dan kalian sebaiknya segera menikah. Jutaan orang, puluhan juta, ratusan juta orang di Indonesia ini nggak mungkin salah. Ibu-ibu di sana yang sambil mencuci, yang sambil nyiapin sarapan, nungguin anaknya pulang, mendoakan kalian. Dan kalian cuma settingan, ayo dong, menikahlah. Please, bantu saya juga. Jadi biar orang nggak nyuruhin saya ngeramal kalian terus, dan saya bisa mulai move on dan melakukan pekerjaan saya yang lainnya. Dan tirulah Atta Halilintar dan Aurel. Dan saat ini mereka luar biasa banget, dengan keluarga mereka yang lebih luar biasa lagi. Mereka yang berniat menikah muda, dan yang awalnya ya hanya bikin konten dan settingan sama seperti kalian, akhirnya bisa berakhir di pelaminan. Itu yang saya harapkan. Rizky Bilar dan Lesti, mungkin kita nggak sempat ketemu lagi, tapi itu pesan saya, Denny Darko, untuk kamu dan untuk kalian semua netizen di Indonesia. Oke, aku ada pertanyaan nih, buat nambahin statement Mas Denny Darko. Ini udah 20 menit loh. Iya, udah 26 menit di kamera Mas Denny Darko ya. Ada beberapa pertanyaan. Berarti kalau seperti yang Mas Denny bilang, Lesti itu orangnya cantik, baik. Dan juga berarti kalau kita simpulkan dari omongan Mas Denny Darko tadi, sekarang ada kesempatan, berarti kita bisa bilang Lesti ini juga pembawa hoki ya, pembawa rezeki, baik itu sendiri buat dia sendiri atau Rizky Bilar itu juga kan? Saya nggak percaya apa yang dinamakan membawa hoki ya. Tetap di sini itu tangan Tuhan itu bermain dengan amat cantik. Bahwa ada orang yang bilang kalau Lesti ini saat ini beruntung karena ditinggal nikah terus dibarengin sama, enggak, itu settingan yang banyak dilakukan oleh orang-orang, dan Tuhan itu belum ngaminin. Nah ini itu adalah salah satu dari upaya kreatif TV, saya sebut aja deh kreatif ya, yang terus kemudian berhasil dimakan oleh yang lain, dan Tuhan itu kayak mengizinkan kun fayakun, yang terjadilah, dan memang ini terjadi. Dan saya pikir ini, itu tadi saya bilang ini God given. Nah, kita manusia berusaha untuk unfair, untuk membuat ini semua nggak terjadi, tapi ternyata arahnya terus menuju ke sana. Nah, kalau saya bilang ngapain melawan Tuhan? Ya, kalau memang mereka memang mau nikah ya just be it, seperti itu. Dan selama ini ramalan saya itu dianggap negatif karena saya mengatakan apa yang mereka sebenarnya lakukan dan direncanakan. Mereka memang nggak berencana ingin menikah gitu. Nah, tapi terus kemudian saya pun kena bully. Nah, ya udah, saya sekarang kasih tahu kalau mereka pengen menikah, seperti itu tadi. Dan saya pikir sebenarnya kalau mungkin Sang Kuasa menunjukkan ini semua, masa iya sih Sang Kuasa nggak pengen mereka menikah? Oke, kalau misalkan kita bilang ya, dia kayak misalkan kan pada awalnya juga pasti Atta dan Aurel juga seperti yang dikabarkan media-media, awalnya settingan mana akhirnya menikah. Berarti menurut Mas Den, dia juga kalau misalkan ngikuti jejak Atta itu cocok berarti ya? Saya pun sempat dibully, terutama saat saya bilang kalau Ibunda Atta ini kayaknya akan lebih srek kalau Atta menikah dengan wanita yang berhijab. Wah, saya dikata-katain. Yang ngata-ngatain ya bocah-bocah cilik yang usianya cuma sepertiga usia saya 43, for your info. Dan semua pada ngamuk semuanya, dan saya bilang, lah
Nah, salah saya apa? Saya buka kartu, saya lihat tandanya begitu, bahwa orang tuanya ini mencari stereotip yang sesuai dengan apa yang dia anggap baik dan sebagainya, dan nggak salah juga. Tapi apakah terus kemudian sekarang saat mereka menikah, Aurel pun harus berhijab? Enggak juga ya, karena memang akhirnya manusia ini harus menerima satu kondisi. Jadi saya pikir sebenarnya kembali lagi, kita manusia itu berharap Tuhan yang menentukan. Tapi yang paling penting lagi adalah saat manusia itu berusaha. Karena Tuhan pun mengatakan, aku tidak akan merubah nasib seorang atau satu kaum, kecuali mereka ini menginginkan dan memohon gitu. Jadi saya pikir ya, Atta dan Aurel ini berdoa sekian kerasnya, dibantu oleh ratusan juta orang-orang di Indonesia yang puluhan jutanya ini adalah subscribers mereka, itu mendoakan. Dan akhirnya mereka kejadian. Ya sekarang belum sih, tapi menurut saya ya awalnya settingan dan akhirnya kejadian. Nah kenapa enggak yang sekarang ini, daripada kayak itu lama, udah cepetin aja. Dan saya pikir ini sesuatu yang, ini momentum luar biasa. Itu aja. Jadi bisa dibilang mereka cuma tinggal mengamini aja ya? Betul, karena permasalahannya Rizky ini saya lihat masih punya si wanita idamannya ini tadi. Dan Lesti masih takut sama orang tuanya. Nah ini saya ketemuin mereka bertiga, orang tuanya saya minta legowo, Lesti saya minta untuk udah nggak perlu takut sama orang tuanya, karena sebenarnya selama Lesti bahagia, orang tua bahagia. Dan Rizky, lupain aja lah, nggak jelas juga kan, maksudnya ini aja gitu loh. Mau sampai kapan jadi sad boy? Oke, kalau aku sedikit bilang ya, cuman maksudnya sempat ada kabar ternyata Rizky memang bukan, berarti kalau kita bilang ini momen antara pertemuan antara sad boy dan sad girl gitu kita bilang. Cuma maksudnya ada di beberapa media sekarang yang bilang bahwasanya Rizky itu memang bukan pacarnya Dinda Hau, berarti nggak jadi dong antara pertemuan sad boy dan sad girl ini. Memang dipertemukan aja kan maksudnya. Sebenarnya sad boy-nya kalau saya lihat bukan masalah Dinda Hau ya, karena Rizky pun waktu itu sebenarnya kan cuman sebagai teman aja kan. Kalau boleh dibilang sebenarnya obat nyamuk. Ya kalau berharap ya siapa yang nggak berharap, saya pun kalau ya nggak maksudnya saya nggak muda pun lihat Dinda Hau juga ya kalau mau diperistri, istri saya sih nggak akan boleh ini. Tapi maksudnya semua pria itu pasti akan naksir sama Dinda Hau, dan saya pikir Rizky pun juga seperti itu. And itu nggak jadi permasalahan, dan saya pikir kalau di dalam hati Rizky juga naksir, dan di saat yang bersamaan sebenarnya saat itu Dinda Hau punya pacar yang lain yang sebenarnya ditinggal nikah, kan nggak terus memupus satu kenyataan bahwa sebenarnya Rizky juga ngarep sama Dinda Hau. Nah, maksud saya di sini adalah seperti yang tadi saya bilang, emang siapa sih Rizky Bilar gitu loh? Gue aja kagak tahu gitu sebelumnya. Nah, sekarang saya harus terpaksa tahu, dan ratusan juta orang di Indonesia juga lain terpaksa tahu. Itu membuat ya ini sesuatu yang bukan siapa-siapa jadi gede banget. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Bedain sama Verrell Bramasta ya. Saya tahu Verrell Bramasta sejak dia masih bayi, waktu ya si Mama Vena ini melahirkan dia gitu. Tapi kembali lagi itu tadi, saya pikir come on Rizky, this is it gitu loh. Nggak akan ada lagi momen seperti ini. Makanya saya bilang, kalau pernah saya ditanya oleh orang, kalau sampai ternyata mereka enggak gitu, nggak sampai, mungkin tahun depan adalah tahun terakhir Rizky Bilar akan bersinar gitu. Bukan berarti karena dia itu nggak jago atau nggak skillful dalam berakting dan sebagainya, tapi setiap bulan ini bintang baru lahir. Persaingan itu luar biasa. Dan dengan ini kamu akan punya satu kesempatan sejajar dengan Rangga Azov, Verrell Bramasta. Jadi saya pikir ya ini kesempatannya, ayo diambil. Ini cukup melelahkan buat saya, tapi saya cuma nggak pengen kalian semua berpolemik terus menganggap kalau yang saya lakukan ini cari sensasi. Saya hanya membacakan apa yang kartu ini ingin katakan. Kalau kalian nggak percaya ya nggak apa-apa juga, karena ya tugas saya nggak membuat kalian percaya. Saya hanya mengatakan ini. Kalau kalian memang menyayangi mereka berdua, suruh mereka menikah. Karena sebenarnya yang nggak pengen menikah bukan saya, tapi mereka selama ini. Tapi kalau mereka disuruh sama kalian, dan kalau ternyata mereka bisa melihat apa yang saya tunjukkan ini tadi, ini pasti akan jadi sesuatu yang besar. Dan saya yakin ini akan melahirkan banyak sekali kreativitas baru dan memberikan banyak nafkah dan penghasilan ke orang-orang di sekitar mereka. Itu yang saya ramalkan. Dan biasanya Denny Darko, kalau saya bilang nggak pernah rasanya sombong, tapi jangan meleset. Sampai jumpa. Oh iya, kalau mau di subscribe, kalau nggak suka ya di unsub aja.